Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bait ataupun Ka'bah pada awalnya berupa sebuah tempat tanah yang tinggi di atas tanah, semacam gundukan tanah yang diterpa banjir sehingga mengikis bagian kanan dan kirinya. Demikianlah kondisinya. Namun ibu Ismail yaitu Hajar terus berlanjut tinggal di sana hingga sekelompok orang Jurhum atau sekelompok pengunjung Al-Bait melewati suatu jalan. Kemudian mereka turun ke lembah di Mekah dan melihat ada seekor burung berputar di atas angkasa. Melihat burung-burung itu, mereka berkata, burung-burung itu pasti mengitari air yang ada di bawahnya. Kita yakin bahwa di lembah ini tentu terdapat air. Lalu mereka mengirim utusan untuk mengamati dan melihat lokasi itu. Dan ternyata mereka memang menemukan adanya air di tempat itu. Utusan itu lalu kembali dan memberitahu perihal adanya air. Akhirnya mereka berduyun-duyun berangkat mendatangi tempat itu. Ibnu Abbas berkata, saat itu Hajar berada di sekitar air tersebut. Maka mereka berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan kami tinggal di dekatmu? Hajar menjawab, ya. Tetapi kalian tidak berhak atas air ini, kata Hajar. Mereka menjawab, ya, baiklah. Ibnu Abbas berkata, selanjutnya Nabi SAW menceritakan, maka ibu Ismail yaitu Hajar menerima mereka dengan baik, karena ia ingin punya teman yang juga tinggal di tempat itu. Mereka pun menetap di sana dan mengirimkan utusan kepada warganya agar mereka ikut tinggal bersama mereka di sana, sehingga dibangun beberapa rumah di sana. Seiring dengan perjalanan waktu, Ismail pun tumbuh menjadi dewasa. Ia belajar bahasa Arab dari mereka. Mereka sangat sayang dan kagum terhadap Nabi Ismail. Setelah cukup umur untuk menikah, maka mereka menikahkannya dengan salah seorang wanita dari kalangan mereka. Hajar ibu Ismail akhirnya meninggal dunia setelah pernikahannya itu. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam datang untuk menengok istri dan anaknya yang dulu pernah ditinggalkannya. Tetapi ia tidak berjumpa dengan Nabi Ismail putranya. Ibrahim hanyalah bertemu istrinya, ia pun bertanya kepada istri Ismail. Istri Ismail menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah buat kami. Lalu Ibrahim menanyakannya penghidupan dan keadaannya. Istrinya menjawab, kami dalam kondisi buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Ia mengadukan kondisi kehidupan ekonomi keluarga yang sangat memperhatinkan kepada Nabi Ibrahim. Namun ketika hendak kembali pulang, Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada menantunya itu, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan pula agar ia merubah ambang pintunya. Ketika Ismail datang seolah-olah ia merasakan akan sesuatu. Maka ia bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada orang yang datang bertamu kemari? Istrinya menjawab, ya. Tadi ada orang tua begini dan begini datang bertamu. Ia bertanya kepadaku perihal dirimu. Maka aku menceritakan tentang keadaanmu padanya. Dan ia juga bertanya ihwal kehidupan kita. Dan aku juga menceritakan bahwa kondisi kehidupan kita dalam kesusahan dan kemiskinan. Lalu Ismail bertanya lagi, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, ya, benar. Ia menyuruh aku menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkan padamu agar merubah ambang pintu rumahmu. Lalu Ismail berkata lagi, dia itu adalah bapakku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail pun menceraikannya. Selanjutnya ia menikahi wanita lain dari kalangan Bani Jurhum. Selang beberapa waktu lamanya, Ibrahim meninggalkan mereka. Kemudian Ibrahim datang lagi menjenguknya. Namun ia tidak berjumpa putranya Ismail. Ia masuk ke rumah Ismail dan menanyakan perihal Ismail. Kali ini ia mendapati wanita lain di rumah Ismail, putranya, yang tidak lain adalah istri Nabi Ismail. Mendapat pertanyaan dari tamunya itu, ia menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Ibrahim bertanya lagi, bagaimanakah keadaan dan perihal penghidupan kalian?
Kami baik-baik saja dan bercukupan, jawabannya, seraya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bertanya lagi, apa makanan kalian? Daging, jawaban istri Nabi Ismail. Lalu apa minuman kalian? Tanya lagi. Air, jawaban istri Nabi Ismail. Kemudian Ibrahim berkata, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma', yang artinya, ya Allah, berkatilah bagi mereka daging dan air yang menjadi makanan dan minumannya. Sabda Nabi SAW selanjutnya, pada waktu itu mereka belum memiliki makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka punya, tentu Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan supaya biji-bijian itu diberkati. Daging dan air itu memang ada pada selain penduduk Mekah, namun tidak cocok untuk menjadi makanan pokok. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istri Nabi Ismail itu, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya, dan suruhlah ia mengokohkan ambang pintunya. Ketika Ismail datang, ia bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada orang yang datang bertemu kepada kalian? Istrinya menjawab, iya, ada seorang tua yang berpenampilan bagus, sikapnya lemah lembut. Istri Ismail itu memuji Ibrahim, lalu bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku kabarkan kepadanya perihal dirimu. Lalu ia bertanya lagi kepadaku tentang kondisi penghidupan kita, maka aku jawab baik-baik saja. Ismail bertanya lagi, apakah ia menitipkan salam untukku kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengokohkan ambang pintumu. Lalu Ismail berkata kepadanya, dia itu adalah bapakku. Ambang pintu yang dimaksud adalah kamu, istriku. Dia memerintahkan kepadaku agar tetap membangun kehidupan rumah tangga bersamamu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka beberapa waktu lamanya atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibrahim datang kembali, sementara Ismail sedang meraut anak panah di bawah pohon besar yang rindang di dekat sumur Zamzam. Ketika melihat kedatangan Ibrahim, Ismail segera bangkit. Lalu terjadilah pertemuan antara keduanya yang biasa terjadi antara anak dan ayahnya, dan ayah dengan anaknya, yang melepaskan kerinduan karena lama tak bertemu. Selanjutnya Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Allah menyuruhku menjalankan sebuah perintah. Lalu Ismail menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Apakah engkau bersedia membantuku? Tanya Ibrahim lebih lanjut kepada Ismail. Tentu, aku akan membantumu, jawab Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku membuat Al-Bait Baitullah di sini, kata Ibrahim, menunjuk pada gundukan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Pembangunan pun dimulai dengan meletakkan dasar-dasar dan meninggikan sendi-sendi utamanya. Ismail menyiapkan batu dan Ibrahim yang membangunnya. Ketika bangunan semakin tinggi, batu hijir itulah yang menjadi pijakannya, semacam tangga yang bisa naik turun dan bergeser ke kiri dan ke kanan, mengitari bangunan, sambil berdoa. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.